Di video sebelumnya gue sempat menyinggung kalau Salma punya benchmark atau standar yang sangat tinggi untuk calon peserta idol berikutnya. Dan semua itu bukan tanpa alasan, jadi di video kali ini gue akan coba menjabarkannya. Yang pertama adalah idealis tapi tetap komersil. Ini emang agak unik sih, karena setahu gua Indonesian Idol itu sifatnya lebih komersil dibandingkan X Factor Indonesia yang bisa sedikit lebih idealis. Dan ini juga menjawab kenapa juara Indonesian Idol atau alumni Indonesian Idol itu cenderung lebih banyak yang terkenal dibandingkan X Factor Indonesia. Ya di X Factor ada juga sih yang terkenal, tapi gak sebanyak di Indonesian Idol. Dan Salma menurut gua dia punya gabungan dari kedua sisi itu. Jadi kalaupun misal Salma dulunya ikut X Factor, gue tetap yakin sih dia juga yang bakal menang gitu. Yang kedua, menjadi diri sendiri dan kemudian diterima. Ini juga nggak semua orang bisa ya. Ada beberapa penyanyi yang mencoba jadi diri sendiri di awal, tapi malah kemudian perlahan mulai kehilangan penggemar. Karena pada dasarnya setiap musisi dan penyanyi itu pasti punya idealisme masing-masing. Nah masalahnya, nggak semuanya kemudian berani menempuh idealismenya itu. Banyak musisi yang baru bisa berkarya dengan idealisme justru setelah belasan bahkan puluhan tahun berkarya di industri musik. Dan beruntungnya Salma, dari awal dia sudah menunjukkan idealisme bermusiknya yang memang sedikit melawan pasar dengan merilis lagu-lagu up-tempo. Dan hebatnya lagi, lagu-lagu itu malah jadi hits dan kemudian diterima. Yang ketiga, rekam jejak dan prestasi. Seperti yang diomongin Judika, rekam jejak itu penting karena itu akan memperkuat penilaian musikalitas seseorang, penyanyi ataupun musisi, terutama ketika dia mengikuti ajang pencarian bakat. Dan lagi-lagi Salma punya ini. Kalau kita lihat ya, jejak Tita Salma itu luar biasa. Dia lomba nyanyi, dia ikut kompetisi band, dan semuanya itu tentang ya musik gitu. Nggak ada hal yang jelek dari Salma kecuali tweet di Twitter dia zaman dulu. Yang keempat, multi genre. Banyak yang bilang Salma itu penyanyi serba bisa, tapi kalau gue lebih suka menyebut Salma itu sebagai penyanyi yang multi genre. Jadi dia nggak hanya sekedar bisa, tapi memang menguasai genre-genre itu. Kalau dia nyanyi pop, ya jadi pop banget. Nyanyi jazz, jadinya emang jazz banget. Bahkan kemarin di Java Jazz, dia sempat nyoba banyak genre dan semua itu berhasil gitu. Jadi nggak hanya sekedar bisa aja, tapi benar-benar menguasai setiap elemen dari genre itu. Yang kelima, konsistensi ya. Kalau konteksnya kompetisi, sama udah nunjukin itu di Indonesian Idol, di mana setiap minggunya dia selalu progres, nggak pernah ada sekalipun penampilan dia yang jelek. Dan ini juga diamini oleh juri ya. Makanya nggak heran kalau dia jadi pemegang rekor standing ovation terbanyak di Indonesian Idol, setidaknya sampai sekarang. Dan ini jelas menjadi beban ya bagi kontestan-kontestan idol berikutnya, terutama tanggung jawab mereka terhadap acara tersebut. Yang berikutnya adalah karakter. Salma itu di Idol karakternya sangat kuat sekali ya. Entah udah berapa kali juri itu selalu menyinggung soal kualitas musikalitas dia yang tinggi. Dia juga diinterpretasikan sebagai musisi yang jenius. Bukan merendahkan kontestan lain ya, tapi ya itu faktanya. Dari jumlah views di Idol, jumlah standing ovation, hampir semua penampilan dia trending. Ya makanya dia sampai dapat julukan-julukan seperti itu kan. Dan ini jelas ujian yang sangat berat bagi calon peserta Idol berikutnya. Dan ya seperti tadi, ini juga beban juga bagi mereka sebagai tanggung jawab terhadap kompetisinya. Dan poin yang ketujuh dan paling penting dan sering juga gue sampaikan adalah Salma tahu apa yang dia mau dan tahu juga cara melakukannya. Ada penyanyi yang dia tahu mau seperti apa tapi nggak tahu cara merealisasikannya. Karena dia nggak tahu, akhirnya dia terpaksa ngikut aja tuh dengan konsep-konsep yang sudah dibuatkan oleh label atau manajemen dia gitu. Nah sedangkan Salma, di Idol pun udah kelihatan kalau dia itu emang punya konsep yang jelas. Dia tahu dia mau tampil seperti apa, dan dia ikut juga terlibat dalam pembuatan konsep-konsep itu gitu. Jadi itulah bagusnya punya musikalitas yang tinggi. Ketika dia mau menyampaikan ide, ketika mau menyampaikan konsep, improvisasi, itu jadi nyambung tuh dan akan mudah diterima oleh vokal director dan band pengiring di Idol itu. Dan ini juga berlaku sampai sekarang ya. Bahkan kalau kita lihat sama itu dengan bandnya yang sekarang tuh terlihat sangat kompak sekali dan sangat kreatif sekali gitu. Dan itulah karena komunikasi musiknya nyambung gitu.
Ya mungkin itu poin-poin yang pengen gue sampaikan terkait Salma yang kemudian meninggalkan standar yang sangat tinggi di Indonesian Idol. Ya ini kemudian bisa jadi tantangan atau bahkan bisa jadi juga cobaan gitu loh buat peserta idol berikutnya. Karena mereka tidak hanya dituntut untuk tampil selalu maksimal setiap minggunya, tapi juga bagaimana setelah nanti selesai di idol gitu. Karena kalau kita lihat rentetan prestasi Salma setelah keluar dari idol, wah itu luar biasa sih. Belum lagi dia merilis single-single yang up tempo yang melawan arus pasar tapi tetap hits gitu. Dan dia bisa tampil di panggung Java Jazz bahkan sebelum genap 2 tahun selesai dari idol. Ya itu menurut gue hal yang akan sangat susah untuk disamai sih. Jadi ya kita lihat aja nanti. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mengapresiasi atau mendukung konten-konten gue, boleh melalui link yang ada di profile. Karena berapapun jumlah dukungan teman-teman akan sangat membantu gue sebagai konten kreator. Sekian untuk video kali ini dan kita ketemu lagi di video berikutnya.